Jadi misal operasi warna red atau merah dengan value 500. Oh iya. Nah, ini terjadi ada muter lagi. Untuk memudahkan teman-teman bisa pakai extension ini tadi. Kalau view sih saya cuma pakai yang view ini tadi officialnya. Terus untuk value-nya pakai value biasa sih yang official. Value CSS tinggal save. Itu kalau yang pakai dashboard Anda bisa extension-nya. Nah makanya dia ada tambahannya. Jadi value yang kita pilih itu warnanya seperti apa. Terus kalau kita observe itu value-nya muncul. Figure itu isinya apa? Figure itu isinya CSS namanya background color. Jadi salah satu variabel CSS-nya itu bahwa value-nya power rate 500. Ini value natifnya ini dengan OKLC ya. Salah satu fitur value-nya itu sudah support OKLC-nya. Terus kalau ini yang namanya warna biasa itu warnanya kalau udah berubah gini warnanya berarti si value CSS-nya di proyek pengembangan itu udah bisa jalan, udah bisa digunakan. Dari sini dulu mungkin ada pertanyaan sebelum ke next selanjutnya. Oh ya. Itu tuh kalau misalkan itu kan ada heading sama paragraf ya. Kalau misalnya mau kayak itu timeline-nya itu sampai kita. Oh, bisa sih. Kan ini yang saya paham tadi, kayak kelas biasa. Standar maksudnya itu kelas itu ditarik di dalam oh, template. Template ini kalau kita itu akan ditambahkan deh. Untuk praktiknya sebenarnya kalau sampai kan kita coba bisa kasih kelas sampai dari dulu. Itu belajar sebetulnya juga saya nggak berpikiran seperti itu sih, cuma pertanyaan bagus, jadi kita langsung share buktikan belajar bersama juga. Nah, ini ternyata dia nggak terrender. Cuma nanti ada yang namanya conditional rendering. Ini bisa jangan pusing dulu, cuma saya mau bikin. Terus saya bikin conditional rendering untuk membuktikan tayangan. Kita bisa inspek elemennya untuk membuktikan apakah itu bisa. Speknya sih ada, cuman kita coba kasih ke lainnya harusnya itu sih nggak bisa ya. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi kelas itu harus ada di tag si element. Belum sampai situ. Ada pertanyaan lagi? Masih aman? Oke, kita taruh metanya. Kita buka halaman video terlebih dahulu. Introduction ini kita bisa baca yang seperti saya bilang. Nah, sebenarnya bisa bikin landing ya. Cuma ini nggak ahli ya. Mungkin kita mungkin semuanya tidak bisa satu sini. Nah, makanya kalau yang di
CSS-nya tadi, template yang mau fungsinya TML panggilannya. Nah, ini ada tag sering kali, cuma nanti disambungkan dari dua mekanisme tag itu bisa seperti ini, bisa juga nanti oke, ini yang sudah kita praktekkan tadi dan beda jadi kemudian kita langsung ke dalam materi. Jadi di dalam video itu ada yang namanya template singkat. Nah, di view itu menggunakan singkat template yang berbasis HTML tadi. Lihat. Nah, template singkat. Jadi Vue itu menggunakan sintaks template berbasis HTML tadi untuk menghubungkan tampilan domain. Domain itu kita tahu juga tahu domain objek model itu dengan data komponen yang secara deklaratif. Jadi template Vue itu merupakan tetap HTML biasa ya, yang saya katakan tadi yang dapat dibaca oleh browser. Nah, tapi di balik layarnya template tersebut itu dikompilasi lagi di JavaScript tidak semua tadi. Terus kemudian di reaktivitasnya dia hanya memperbarui secara yang benar-benar berubah. Jadi kalau teman-teman tadi hitungan kita dari tadi mau nggak perlu record gitu ya, nggak perlu record tampilannya, itu kita udah sesuaikan sendiri kan. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita menggunakan framework itu tadi sama. Dengan ganti-ganti misal kita saya ganti jadi warna biru bisa. Saya warna biru. Nah, dia kita langsung ganti warna biru. Kalau mungkin pakai ada biasa dan lain itu kan kita harus refresh dulu. Kalau ini karena view itu sudah di setup sebelumnya dulu oleh sebelumnya itu, jadi lumayan membantu lah. Kalau kita untuk yang pilot-pilot seperti itu. Oke, itu untuk yang template singkat. Kita langsung praktekkan saja. Nanti kita sambil baca dokumentasi sambil kita praktekkan. Nah, di view itu ada yang namanya text interpolation. Jadi text interpolation itu kayak nge-bring value yang identified ke JavaScript itu dimunculkan pada browser ini. Kan contohnya basic. Kita coba copy, praktekkan apa yang ada di dokumentasinya. Bisa kita tambahkan yang cukup. Jadi kita simpan, harusnya error. Ini di konsolnya. Nah, ada lagi ini. Properti MSD bisa diakses karena tidak didefinisikan. Karena kita belum mendefinisikan si variabel MSD itu tadi di sini. Kita coba definisikan misal cons MSD kemudian ini sudah di apa definisikan terus sekarang nah di video itu cara mekanisme pengambilannya itu tinggal dipakai beberapa metode kali seperti ini untuk teks conversion.
Kemudian yang selanjutnya itu saya namanya raw HTML. Apa sih bedanya raw HTML dengan biasa? Nah kalau yang biasa itu kan tadi kita bisa cuma teks dulu ya. Bisa kalau value ini bukan string biasa, bisa langsung teks HTML dulu. Jadi saya coba copy. Ada ininya nih. Saya copy aja. Terus ke sini. Simpan. Kalau kita cuma pakai text calculation biasa, nah, maka itu dilihatnya sebagai teks biasa, bukan sebagai karena ini kan kayak HTML, bukan dilihat sebagai HTML. Kita bisa insert juga tampilannya. Itu juga dilihatnya sebagai teks biasa. Nah, di view itu ada yang namanya raw HTML tadi. Jadi kita menggunakan apa namanya variable ini, namanya v-HTML. Jadi view nanti bayar tag-nya atau propertinya itu menggunakan fee ya sebenarnya. Jadi bisa ini dalam MSG, kan cuma text calculation, kita nanti bisa pakai fee. Jadi terus kita tambahkan properti fee HTML si MSG itu tadi. Jadi meskipun kosong, si view itu akan secara otomatis merender si MSG itu sebagai si HTML. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang cuma pakai text interpolation itu render sebagai teks biasa. Nah, kalau kita menggunakan HTML itu dia akan render sebagai HTML. Kita bisa inspect element, kemudian pakai tool ini, kemudian di text interpolation ini di render sebagai teks HTML. Kalau yang atasnya itu tadinya kalau yang atasnya itu tadi kan dirender sebagai teks biasa. Nah kalau pakai v-HTML dia dirender sebagai si HTML. Itu untuk yang raw HTML. Ini sampai sini ada pertanyaan? Masih ada? Aman ya? Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya atribut training. Jadi atribut training itu kita misalnya ingin mengirim value sesuatu, cuman value-nya itu diperbarui terus gitu. Jadi kita bisa namanya menggunakan fiturnya yang dari si Vue.js itu namanya si value. Kalau bisa kita misal, jadi nggak cuma dari view ya, misal di button HTML itu kan ada property disable ya, kita bisa pakaikan. Misal saya pakai ada tombol dan seperti itu. Cuma kita praktekkan tentang si apa namanya atribut pending itu tadi. Di button itu kan kalau teman-teman tahu ada yang namanya property disable ya kalau di button. Nah kalau di view kita misalkan kalau disable kita pakai HTML dulu ya, disable itu kan biasanya value-nya cuma true false gitu. True atau false kita bisa praktekkan atau ini kan jadi true dan juga false itu kan yang dia akan biasa. Cuman kalau kelas itu bisa menggunakan atribut ini. Jadi tinggal kasih kalau penulisan singkat fullnya sih bisa kayak gini. Jadi dua ini. Cuma
cuman karena ada yang namanya soundnya itu bawaan dari view itu kita nggak perlu meneruskan di view venue tadi, tinggal titik dua aja. Jadi kalau titik dua ini itu kita bisa mengganti variabelnya menggunakan dari SPM nya tadi. Jadi nanti misal dia berubah jadi disable atau enable itu dia akan berubah secara otomatis karena dinamis ya, menggunakan si tagging dari apa namanya attribute tagging di tag. Oke, itu untuk yang tiga. Ada pertanyaan dulu atau masih yang mau? Itu untuk yang tiga. Kita bisa menggunakan juga materi seperti ini di test interface. Kita bisa praktekkan jasa kemudian kemudian di future itu untuk yang template singkat ya. Di sini ada pertanyaan dulu kan? Itu yang template singkat. Bisa dilanjut pertanyaan? Oh, saya sudah menanyakan dulu. Dan saya langsung kita praktekkan kombinasi. Samping ini yang ada properti oh input input ini kan juga ada properti input text biasa ini kan ada properti disable juga. Jadi saya akan coba trigger disable atau enable nya input ini tadi menggunakan si button tombol. Nah seperti ini. Misal kita punya variabel kita menggunakan fitur dari si view ini kan, tapi nanti kita akan bahas. Nah kita akan membuktikan si frame itu tadi. Misalnya ada di sini teks, kita simpan dulu. Nah ini kan ada kita kasih kelas dulu. Kelas nah, ini kan bisa ya. Terus saya ingin tombolnya ini tadi itu untuk mentoggle atau membuat si apa teks inputnya itu tadi bisa diketik atau enggak atau di-enable atau enggak itu bisa menggunakan si file inputnya itu tadi. Kita perhatikan bisa kita kasih enable dulu klik ini nanti saya jelaskan. Nah kita ingin merubah si value is enable itu menjadi tidak sama dengan is enable. Jadi value-nya is enable ini diubah menjadi lawannya dari value terus kita kasih si pakai bindingnya itu tadi ya disable ketika value-nya itu berubah kita coba ini terus kita print juga si nya dulu. Nah ini kan tuh jadi salah ya. Terus value-nya kita kasih true. Nah ini karena value-nya true,
si input ini kan jadi disable ya, maksudnya kita bisa inspect ya, inspect. Nah, inputnya kan jadi disable karena binding dari value si disable ini tadi. Terus kita coba ubah value disable ini jadi false, itu menggunakan si button itu tadi. Bisa kita sampai lihat. Ini masih disable. Kalau pakai fit ya, nah itu langsung berubah. Value-nya yang false, ini bisa itu punya feedback. Kalau nggak pakai feedback kan itu agak ribet ya, kita perlu kalau biasa kita perlu dokumen kita elemen BID misalnya apa terus disable gitu kan. Nah, kalau kita pakai feedback itu tinggal merubah atribut gradingnya itu tadi, mau enable atau disable itu bisa menggunakan si atribut gradingnya tadi dari Android. Sudah terjawab masih bingung ya? Oh, kalau nggak pakai binding, itu value-nya dia nggak reaktif gitu. Jadi misalnya ini kan udah berubah di value-nya, cuma di kelasnya inputnya itu tetap disable. Karena nggak pakai atribut bindingnya dari si value system. Ini value-nya berubah, cuma ini tetap masih disable. Value-nya apapun tetap disable. Karena masih cuma value statis kayak gitu. Nah kalau pakai view itu bawaannya si view, tidak pasti pakai itu. Penulisan singkat lengkapnya sih ada feedbacknya ya. Di demo itu juga bisa. Itu bisa. Cuma kebanyakan yang dipakai itu kan ada label ya, kalau kita harus tulis feedback macam ini. Jadi kita bisa pakai cuma titik dua itu. Itu udah reaktif, value-nya udah ada statis. Jadi enable atau disable-nya si input itu tergantung dari value yang tertentu. Bisa dilihat kok. Fungsi dari atribut ini. Aman ya? Atau pusing? Ada yang masih bingung nggak? Gimana yang bingung? Jadi biar reaktif gitu, value-nya itu udah statis gitu, dinamis sesuai kondisi yang kita mau. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau kita bisa lanjut? Kalau itu kita, jadi nanti kalau mas lebih pakai di biasanya buat pengkondisian gini sih, misalkan ada kondisi kalau ada permukaan nah misal kita kan biasanya masih input kondisi gini ya, kalau lagi loading itu kan biasanya formnya dari jadi sender itu atau misal bahkan lagi loading itu nggak bisa diklik lagi ya kan? Nah buat kondisinya kalau lagi loading dia nggak bisa klik itu bisa pakai atribut ini. Jadi dia dapat masuk pakai nah berarti kan ada nanti penggunaannya saya jelaskan atau enggak buat pengkondisian ini buat provosnya gitu. Nah, itu yang kalau dipakai di ya. Nah,
Oh kalau yang kebetulan project ini tadi bikinnya bukan menggunakan apa namanya Vue sih, dia pakai yang namanya SVN. Itu juga salah satu apa framework front-end. Tadi kita coba dibahas di kalau ini kita biasanya sih untuk yang buat pemanasan pokoknya buat kondisinya si nah ini buat ngetok PWK di sini saya ingin bilang apa kalau tadi kan aku prakteknya pakai teks input ya kalau ini yang bahasa itu yang dua itu untuk membuat value-nya di sini apa ini mungkin ada pertanyaan ini template singkat atau udah cukup jelas aman ya bisa tidak oke kita next selanjutnya nah yang kita ke creativity fundamental jadi creativity fundamental itu ada konsep dasar yang membuat datanya itu apa namanya tampilannya terus selalu sinkron. Jadi yang kita praktekkan tadi kan ubah satu poster. Jadi saat ada berubah, itu view secara otomatis itu kan mendeteksi si tampilannya itu berubah. Bisa itu namanya berubah. Kalau di itu nggak bisa pakai yang oh, tertarik operator ya. Yang kayak ini yang pakai datanya. Jadi kondisinya itu oh bisa sih. Ini misal tadi kan pakai kemudian tampilan pakai coba pakai variable bisa. Nah, sini saya menggunakan. Nah, ini kalau istilah yang dulu, kamu berarti ngambil variable base dulu. Nah, mau yang save terus juga nah, itu bisa ini kalau di teks interpolation ya kalau nanti untuk language-nya ada nanti jadi ini sudah dibahas jadi kita langsung ke yang itu fundamental jadi titik-titik fundamental itu ada itu yang namanya apa sih ref ini jadi ref itu itu data yang bisa terjadi data kompresi besar bisa dikasihkan apa namanya kalau kita pakai ref itu maka value-nya itu enggak dinamis itu enggak dinamis itu enggak bisa berubah
bisa ini pakai keyboard semua. Kalau koneksi itu kan nggak bisa dibuka ya sih. Karena ada refnya, tapi bisa juga. Kita bisa melakukan dulu di di sininya berubah. Cuman yang apa namanya beda inputnya kayak gitu. Nah dia menggunakan dari sekarang kita pakai. Jadi nggak naik berubah. Jadi fungsinya naik di sini tuh untuk mengatasi si grupnya biar value-nya itu berubah. Kalau berubah maka si yang ada di tabel ATM khususnya yang value yang bersangkutan itu akan berubah. Itu fungsinya apa ya? Kita bisa praktekkan. Kayak ini juga salah satu keunggulannya si view tadi. Saya akan coba praktekkan menggunakan view tadi. Saya tunggu. Kalau saya punya variabel input value nah, gunakan si input value ini dalam si text input ini. Dalam text input dia nah, nanti akan ada di sini. Saya akan coba print untuk si input value tadi. Value print karena string kosong kan tidak muncul di sini. Yang saya karena ingin apapun yang berubah di sini langsung ke record input value. Kita bisa menggunakan tag dan juga si untuk v modelnya dari si model untuk oh memang jadi ini kan kita bertanya kita cuma pakai si ref dan juga si v model dari view tadi. Nah kalau v model nanti saya jelaskan bersama. Nah kita bahas refnya dulu. Jadi fungsi ref itu buat mendeteksi viewnya itu tampilannya itu sudah ini kan sederhana gitu doang. Tapi setiap perubahan yang ada di tampilan itu yang di garis kirinya atau dari kirinya itu tadi itu dia bisa mendeteksi. Itu salah satu keunggulan dari si bisa menggunakan ref. Kita coba tanpa ref deh. Tanpa ref bisa juga. Itu karena fitur bawaannya si model. Jadi di view itu ada fitur yang menurutku sangat overkill. Kalau di React atau framework lain itu kan kita harus ngapain dulu. Misal ini value-nya apa, terus kalau berubah kita ambil fungsi dulu. Kalau change apa gitu kan. Nah di view ini kita cuma pakai yang namanya view model aja. Itu setiap perubahan itu langsung berubah. Jadi nggak perlu bikin pusing-pusing namanya fungsi untuk mengambil aksesnya atau fungsi untuk menerima value-nya. Jadi lewat view model doang itu dia langsung bisa mendeteksi setiap perubahan apapun yang terjadi. Itu tadi yang ref dan view model. Yang ref untuk mempunyai kalau coba buat konten sederhananya bisa mungkin itu namanya
Ini karena kita nggak menggunakan sirek tadi, dia model. Kenapa sistemnya nggak bisa dirubah ya? Kita perlu mengatakan ref, cuma model sifat gitu. Tapi kita yang punya terus model mungkin kalau di framework kita perlu bikin fungsi yang utamanya itu bentuknya kalau itu cuma model sih itu sudah bisa mengkondisikan dua arah tadi. Oke, kemudian ada juga sekaligus kita itu fungsi dari primer. Kalau kita pakai namanya fungsi juga bisa misalnya jangan untuk kita bikin fungsi yang namanya lambda. Nah, kalau di hero itu untuk mengakses graph itu kita perlu menggunakan value. Jadi bukan input value doang, tapi dikasih titik terus. Ini untuk mengakses si value dari input value. Jadi sebenarnya bukan input value-nya yang berubah, tapi si value dari input value-nya. Ini kan? Ini kalau pakai ref, pokoknya kalau pakai ref itu kita perlu pakai value untuk mengakses si isinya yang di sini itu tadi. Misalnya jangan tambah deh. Ini konsol. Kita konsol tambah kita print value-nya dari value ini kan kalau dalam tambah klik harusnya muncul konsol ini tadi ya. Kita itu isinya. Kita dulu ini isinya dari ref itu sepanjang ini. Ada value-nya, ada step-nya. Kalau kita mau mengakses si value-nya itu tadi, kita perlu pakai satu step tadi. Kalau mau pakai ref ya cuma masih harus semuanya ref. Kita error. Itu bukan seperti ini lagi. Kita bisa lihat cuma akan kita menggunakan ref dari si tadi. Itu berfungsi ref dari tadi. Ada pertanyaan dulu kan? Itu untuk si ref juga. Kita next kita ke
kemudian udah reaktif fundamental, sekarang ke computer property dia turunan dari data yang dihitung secara otomatis yang hanya diperbarui saat data tersebut berubah atau dipakai dan berubah sehingga lebih efisien. Kita bisa praktekkan. Saya lihat. Kita bisa lihat di mobil. Kita bisa menggunakan ini namanya file baru mobil di fitur bawah dari view juga. Jadi misal kita bikin tampilan seperti ini ya, use case. Kita ada form nama juga. Nah kita ingin membuat tampilan formatnya itu first name. Tapi ada spasinya ya. Nah itu kan itu dia kalau kita apa namanya kita pakai template ini. Sebenarnya kita bisa pakai yang apa text interpolation itu tadi. Ini kita memakai menggunakan template kita. Oke, nah kemudian ini bisa juga untuk perhitungan yaitu mana ada namanya bayar atau jumlahan gitu. Nah kemudian ini seperti namanya compute, jadi otomatis lah kita ingin outputnya seperti apa, jadi itu setiap data yang kita compute itu berubah, dia akan langsung mendetek si value-nya itu berubah atau tidak. Kita praktikkan ini misal kita di variabel itu kan ada delapan input yang x dan di variabel dulu asal notes mengadakan nama barang, terus kita bikin teks inputnya terlebih dahulu. Kita menggunakan namanya model itu tadi. Itu mengkonsum mengadakan ini dari mana sih? Dari si variabel terus kita bikin input baru tadi. Nah ini untuk yang nomor belakang. Tapi modelnya itu dari pemotongnya. Terus save, terus saya pakai dulu. Nah, jadi untuk informasi tadi. Tapi saya ingin coba apa yang saya inputkan di sini itu tercipta di bagian bawahnya. Kita perlu menggunakan kita bisa menggunakan komplit saat kalian semuanya menggunakan sebelumnya kita bikin nama variabelnya dulu apa, terus komplitnya itu apa. Kita bisa copy ini kita apa. Saya ingin bisa menambahkan dan nama belakang itu bisa tambahkan plus atau mungkin biasanya kan inti atau b bisa fullnya ini kalau tidak kita konsol dari gitu konsol menghitung fullnya. Nah ini kita kasih konsol ini kita buktikan
kita belum mengimport objek kita ini. Objek itu selalu jadi kita belum mengimportnya terlebih dahulu dari view ya. Kita import dulu objeknya. Kita lihat. Ini nanti logikanya sih. Jadi objek itu kan perubahan seperti apapun dia bisa mendeteksi ya. Dan nanti setiap ada perubahan di antara nama belakang dan nama depan, terus itu mungkin harusnya dia membaca itu. Kita bisa lihat juga jelas ini. Oh, karena kita belum habisnya, belum terus dulu, kita belum kepakai ya proyeknya. Ini tampilkan bloknya. Terus is not defined. Oh, karena nggak ada variabel harusnya pakai variabel nanti juga setiap perubahan apapun itu dia akan mengubah value. Jadi lebih cepat lah. Bisa menggunakan value tadi. Itu fungsi dari objek. Jadi objek itu bisa mendeteksi lah perubahan seperti apapun dari variabel kita ini itu dia akan meredakan atau mengembalikan value yang itu dari fungsi dari objek. Oke, seterusnya kita akan belajar kelas yang style value itu tadi. Ini juga di view juga bisa pakai atribut naming yang kelasnya itu tadi ya, cuma disable. Ini misal dari pertanyaan tadi itu kan bisa pakai naming dan kita bisa pakai mungkin mau bikin skenario ini saya ingin mengkondisikan si kelasnya itu bisa kita kelas misal nah, tapi saya ingin yang value sebenarnya ini berubah, misal sebenarnya itu salah, itu backgroundnya berubah warna itu. Misal saya bikin kelas name style value, jadi kelasnya itu bisa kita misal sebenarnya terus saya kasih value 700 volt saya bikin beda lalu karena datanya belum saya habisi datanya saya pas dulu terus saya ini button ini setiap saya klik itu merubah value si sebenarnya itu tadi karena tidak sama dengan setiap saya klik itu fungsi dari si kelas yang style ini. Jadi kelasnya pun kita bisa kasih style ini. Nanti kalau misalnya sebenarnya value-nya apa, ini kalau salah itu
salah satu fungsi dari si view itu tadi. Jadi mekanismenya setiap button ini saya beri value di sebelah itu berubah, jadi tidak sama dengan yang value sekarang. Jadi misalnya ini value-nya sekarang true, kalau diklik itu berarti kan lawannya dari true ke false. Maka value-nya false. Maka segala value itu salah satu fungsi dari class and style variables. Oke, kita next dulu. Yang selanjutnya conditional and. Nah ini jadi yang tanya bisa pakai nanti ya, kalau pakai itu bisa pakai yang di page interpolation tadi ya. Cuma kalau yang soal category tadi kita bisa menggunakan conditional and itu bawaannya si Vue.js. Nah, soal itu kan ya, kita harus dulu langsung kita ganti dari sebenarnya. Jadi gimana cara bacanya? Jadi itu seperti if biasa lah. Kita kalau di Vue itu kita bisa menggunakan yang namanya fiturnya itu pakai ini. Jadi jika istilahnya itu dia akan pakai ini. Kalau tidak dia akan pakai yang itu conditional endingnya dari Vue.js. Kalau yang sering bisa itu penulisan sifatnya itu yang kalau namanya ini boleh ada tugas pos ya jadi itu untuk yang kondisional yang jadi kalau yang itu sebenarnya tadi misalnya itu dia kayak ini atau sih yang untuk yang kondisional yang oke, gimana kalau kita misalnya mau tulis sesuatu? Nah, di Vue.js sendiri itu juga ada namanya before ya. Before itu digunakan untuk merender sesuatu yang misal bentuk array atau seperti apa itu ada list kan, kita bisa menggunakan si before itu tadi. Itu digunakan untuk seperti namanya list. Kita bisa praktekkan misal kita contek ini. Terus untuk tampilannya kita juga kita akan render secara yang disebut tadi itu akan menggunakan si sebenarnya di dalam itu juga bisa kayak doang. Jadi untuk penamaan variabel yang di sebelah kiri ini itu bisa bebas terserah. Kalau bisa sih yang namanya kayak gitu. Kalau ini kan item saya kurang mudah ya. Kalau yang itemnya semua. Nah, index ini kan kita pakai dulu seperti ini. Kalau itu juga bisa. Kalau bisa dari items itu dapat dari mana? Items itu dapat dari si listnya itu. Bisa dipakai beberapa list itu list itu cara rendernya pakai si before itu tadi. Salah seperti ini kan. Items ini kan isinya ada array. Nah, array itu kan di dalamnya ada objek. Objeknya adalah variabel si message itu tadi. Kita coba print. Kalau ini karena event, ini ada message. Ya ada variabel message. Tapi yang itu message. Dalam items kita looping iterasi gitu. Looping kalau item doang ini akan berbentuknya objek.
Kalau kita mau akses variabel value-nya variabel message, kita tinggal item.message. Makanya yang terakhir cuma si value message. Seperti itu. Nah ini kan cuma item. Kita bisa ganti bisa text doang itu bisa. Oh yes. Ini cuma case-nya. Cuma karena kita perlu mengakses indeksnya. Jadi indeks itu yang ada di array itu. Indeks array-nya indeks 0, indeks 1. Jadi array-nya mesti ada indeksnya kayak gitu. Dan di view juga ada berikutnya. Kalau kita bisa bentuk indeksnya, kita tinggal in indeksnya yang kiri itu mesti si item yang tadi, yang kanan baru si indeksnya. Kalau indeks ini namanya harus tidak bisa namanya sesuai dengan jadi bisa kita pilih indeksnya doang itu juga bisa ya kan biasanya kita punya ada kebutuhan ada list ada semuanya misal indeks plus 1 maka ada kebutuhan tulis rekening dari terus selanjutnya ada yang namanya event handling. Event handling yang udah kita lakukan tadi ya. Kalau di HTML itu kan ada namanya update, terus onChange, gitu. Dan di review juga ada yang namanya event handling. Jadi kalau review itu namanya pakainya CF tadi. Review itu ada yang namanya CF. Kalau di HTML kan jadi tadi kan mestinya merubah value sebenarnya. Maka ini tidak karena masa merubah value langsung di fungsi atau kita bikin fungsi terpisah untuk mengubah value tadi. Salah satu bagian view dari framework lain itu, kalau di framework lain itu, memang biasanya kalau mau mengakses fungsi itu harus ada seperti ini. Ini terus baru ambil apa namanya fungsinya itu di invoke. Nah, ini juga bisa view alternatifnya lebih banyak. Bisa pakai seperti ini juga bisa. Yang biasanya kita ada kebutuhan ambil eventnya, bisa juga cuma di bawah juga nggak bisa mendeteksi ya faktornya di lahan fungsinya tadi bisa juga cuma nama variabel ini juga versi jadi ada 3 skenario ada 3 cara untuk mengakses fungsi di tergantung kebutuhannya nanti seperti apa bisa disesuaikan itu untuk yang event handling itu yang aktif eventnya ada apa aja itu tergantung komponennya yang kita pakai kita lakukan dan mungkin eventnya cuma ada dibutuhkan ada double click, ada tab, copy, ada NC, NC, drag, double click, drop, pokoknya mirip-mirip dengan event yang ada di HTML, cuma kalau mungkin gambarnya ya, memang namanya itu sama tambahan HTML. Itu untuk yang eventnya. Kalau from itu ini, sebenarnya dari tadi kita udah praktis. Nah, kalau pakai HTML biasa kan kita perlu untuk merubah value itu perlu masukkan value dulu, perlu file dari mana, terus mengisi eventnya dulu, harus event target value yang di view itu cuma kayak pakai yang namanya view model
juga itu juga berfluktuasi tesnya. Itu namanya sih value. Nanti model itu bisa dari value yang udah pakai tadi kalau kita open itu lebih dari itu bisa bisa itu salah satu itu algoritma yang ada di kalau kita bisa yang informasi sama itu untuk yang materi dasar. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oh, pertanyaan ini kenapa nama dan nama jarak dan itu bisa itu biasanya ada kebutuhan ini sih. Apa namanya? Misal ada yang namanya ada kalau yang pernah saya lihat itu ada aplikasi yang butuh username kayak gitu kan. Nah itu kalau misal namanya tidak semua itu kan kalau misal username-nya nggak diinput itu biasanya dia ngambil dari value first name itu tadi. Nah kalau misal username nggak diinput itu secara otomatis bisa ngambil value dari first name itu kan. Untuk melimitasi biar tidak terlalu panjang itu juga bisa. Misal untuk ambil angkanya yang di kanan atas itu misal tadinya bukan ini bisa. Nah, ini kan kebetulan tampilannya nama lengkap. Nah, bisa jadi kan nanti ada kebutuhan cuma nampilin nama depannya doang, yang nggak terlalu panjang gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan dua form itu sih. Fungsinya seperti itu. Salah satu fungsinya seperti itu. Ada yang lain? Nah, sekarang yang sesi terakhir itu kita coba untuk membuat aplikasi itu dengan sederhana menggunakan basic-basic singkat yang sudah kita pelajari tadi. Tampilannya sih kayak jauh ya.
sederhana anggaran tambah terus di list bisa dihapus tampilannya sih harus kayak gitu cuma yang diharapkan ini saya bisa menggunakan fitur-fitur dari videonya kita bikin sambil kita bikin sambil praktek boleh kita bikin dari nol kurang lebih nanti tampilannya seperti ini kita coba buat pertama kita pasang dulu terus kita bikin di satu file aja di bawah satu file pertama kita bikin di satu file bisa ya. Terus kalau kita lihat dari kita kan bisa itemnya kita coba dulu bikin itemnya ini buat dulu karena ini kan backgroundnya warnanya agak biru itu kita bisa terus saya kasih kelas di background color warnanya biru dan 200 kayak cuma saya gitu si background colornya ini kan ke semua layarnya cuma ada di tulisannya kita pakai kelas kayak ini itu namanya editnya screen itu pakai kelas si CSS 100 sudah jadi nanti juga menyesuaikan di layar terus kita butuh timernya tadi di aplikasi ini kita ada timernya ini semua yang sama itu di add yaitu bisa mungkin ini belum pertama ya kita kasih dulu dan ini kan jelek ya masa kita lakukan menempel dengan atas dan di belakangnya kita kasih padding sampai mana terus ini nggak pakai tag kurang sesuai dengan ekspektasi kita pakai misal tag S1 masukin ke S1 ini S1 kita kasih bisa besar kasih kelasnya dari L tes katakanlah 3XL itu sama dengan dalam detik jadi kalau itu kan katakanlah ini tidak tahu oleh karenanya itu 4 bisa 4 bisa 8 12 gitu jadi segini ini lebih besar oke cuma kan saya ini levelnya itu berada di agak pusing nah ini karena kita bisa pakai kelas text center oke kita akan dulu terus sini ada formnya from
harus sama persis, yang kita harusnya dari itu ada input text belum ada stylenya. Kasih style ini, kasih border, bordernya warnanya 20 terus untuk warnanya kasih princess. Dan juga untuk packingnya kita kasih 8 packet atau kalau di itu terus untuk bikinnya itu ini tampilannya dulu. Oke, apa ya? Sini kan ada fitur namanya edit. Jadi kita di sini kasih kelas kita bawahnya bawang putih, kasih yang putih dulu, terus kita kasih packingnya 16 packet itu terus bisa ya. Terus saya ini itu objeknya jika ini terlalu dekat dengan layarnya, kita kasih margin off atau margin atas. Jika ini namanya MD 4 itu sekarang dari sama dulu ya dari tampilan. Oke, terus kita coba bikin lagunya. Jadi lagunya sekarang render dulu, render tapi di bawahnya. Di tab ini itu ada namanya class flex. Itu untuk membuat tampilannya itu mau kolom atau garis ini. Kita bisa pakai flex. Tapi secara default kalau kita cuma pakai flex itu tampilannya jadi garis. Jadi dari garis itu dari satu garis kedua. Kalau kita pakai yang flex export, tampilannya kan jadi sebelah kolom. Kalau yang sekarang kalau tadi garis, jadi kita pakainya teks. Terus saya ingin ada jarak antara teks input dan singkatnya itu tadi. Kita bisa pakai kelas yang namanya shape. Shape 2 itu 0,5 atau 2 menit. Itu jarak untuk antara semuanya. Di sini berarti antara teks input dan juga tampilan. Itu terus saya ingin styling datanya. Saya kasih warna biru,
Ini ada event kursornya sini biasanya jadi kanan bukan ekspresi. Ini untuk area ini. Paham ya? Oke, kalau penampilannya kita ke logik bagiannya sekarang. Jadi di to do act itu kan setiap kita isi formnya itu terus kemudian kita filternya, dia akan timbang di suatu list atau array itu kan. Jadi yang pertama kita akan bikin itu kita bikin formnya itu. Untuk yang di form turunnya ini kita bikin variabel yang namanya from to do ini nanti kita akan gunakan sebagai form yang ditampilkan itu. Terus kita aplikasikan menggunakan apa itu yang model itu tadi bahwa dari si view kalau model ini sudah ada error ref is not defined karena kita belum mengimport si refnya. Kita perlu import terlebih dahulu, import ref dari ini harus diulang. Oh, belum sempat. Terus kita pastikan si ref itu jalan dengan cara kita bisa pakai test interpolation. Biasanya untuk database seperti itu. Memastikan si model itu jalan atau enggak, kita bisa pakai test interpolation. Nah, ini kalau dikit namanya udah jalan. Kita bisa hapus lagi. Terus ini yang udah masuk ya filenya. Nah, saya ini sedang klik tambah. Itu dia menyimpan value-nya ke dalam suatu variabel dan juga membersihkan si formnya ini. Jadi setiap kita aplikasikan itu formnya apa value yang disimpan juga formnya jadi kosong lagi. Kita perlu bikin fungsi dari fungsi yang berikut. Kita konsol dulu. Terus kita pakai data set tadi namanya ini. Kalau biasanya itu kan klik, kalau di sini namanya klik. Klik ini kalau klik dia akan mengimport atau menjalankan fungsi handle satu. Coba kita misalkan terus saya klik. Nah, maksudnya itu sudah bahas secara terus saya kan ingin membuat tampilannya itu nanti tubuhnya harus di sini. Jadi saya ingin menemukan tubuhnya itu dalam sebuah variabel. Bisa namain variabelnya itu list. Lalu sampai sini dulu ada pertanyaan. Apa ada? Jadi logikanya ini inputnya untuk mengcreating si value from the jadi perubahan yang ada di input from tubuhnya juga ikut berubah. Nah, ketika klik simpan atau klik tambah itu kan menjalankan handle sum. Nah, handle sum ini menjalankan fungsi konsol dan output. Jadi makanya di sini view-nya ke konsol. Untuk fungsi handle sum.
Terus saya ingin hasil dari komputer ini kalau Excel itu masuk ke distribusi. Kita tidak lupa pakai dulu ya kalau mau mengakses web itu tadi value, terus baru diklik dengan fungsi JavaScript biasa itu push. Cuma kan kita nanti perlu ada apa namanya pencapaiannya ini kan ada fitur hapus, ada fitur dan coret tadi. Nah, maka dari itu untuk kondisinya kita perlu yang namanya ID. Kita menggunakan ID, ID-nya yang mudah itu biasanya pakai get now. Itu kemungkinan samanya itu sangat tinggi banget. Jadi untuk mengambil value dari ini juga itu sebagai get now. Terus untuk value-nya kita simpan ke variabel title atau dulu. Terus untuk pengondisian ini sudah selesai atau belum, kita bisa pakai variabel variabel. Pastikan dulu apakah karena kita nggak tahu ya ini udah masuk ke apa namanya arraynya atau belum. Lalu dan tadi kita bisa menggunakan fitur text interpretation. Kita memilih dulu, terus kita coba printnya di versi. Nah, bisa letakkan. Nah, ini udah muncul ya. Kalau saya tinggalkan, nah, kita lihat secara otomatis. Oke, karena ini secara user experience masih kurang ya, karena formnya sudah otomatis setelah itu bagus. Jadi kita bisa setiap dari terus kita perlu mengosongkan formnya. Yang itu isi kosong. Jadi sekarang proses formnya langsung otomatis kosong. Ini kan juga ada jelek. Ini masih kosong tapi udah bisa satu. Kita secara apa sebagai developer juga perlu mengkondisikan kalau misalnya pas seperti ini, itu kita perlu kasih pengkondisian. Jadi sebelum kita push, itu kita kasih validasi. Kita value-nya itu cuma string kosong, kita validasi saja. Jadi kita akan memperbolehkan dia kita ke apa namanya list dulu. Kalau misal nanti di level usage-nya itu misalnya database, kita akan memperbolehkan dia kita data kosong ke database begitu. Kan konsolnya dulu. Ini konsolnya kosong karena kalian kosong. Kalau saya pindah ke bawah, ini karena udah kalian atau dikembalikan, ini konsolnya harus sudah muncul dan ada value. Refresh, dan kosong ini bisa klik seperti itu. Ini untuk yang handle sumnya terlebih dahulu. Gak pertanyaan kan? Atau ada juga? Untuk yang handle sumnya. Oke. Terus saya ingin sekarang kita buat, kita nggak mungkin menyajikan data dalam bentuk seperti ini. Kita sekarang mulai untuk slicing atau membuat tampilan ya. Coba pertama kita buat konten putih yang lebih dahulu. Kita bisa mengklik tampilannya apa seperti tadi. Bisa kita buat bisa kita tutup terlebih dahulu.
kelas flex point. Flex point di yang pertama kita ada namanya data dulu, tiga data dulu, juga yang kita ini. Nah, kita cuma pakai yang flex itu dia kan tracker samping sebagai garis. Kita perlu katakan kalau flex kita tracker itu ke bawah. Ini belum ada masih dia langsung ini. Oke, sekarang kita perlu membuat list sebelumnya yang telah disimpan, yaitu kita bisa menggunakan terus kita buat listnya. Kenapa menggunakan ini? Karena akan membuat list yang tadi. Jadi itu mekanismenya itu akan membuat temporal dulu, kemudian kita membuat listnya. Nah, list ini itu menggunakan default bawaan dari si JS kita ya. Dan oh ya, saya lupa menyampaikan, kalau kita menggunakan default jangan lupa untuk memberikan key ya. Biar itu setiap data yang dia itu memiliki unique ID-nya. Bisa pakai key-nya itu sebisa mungkin pakai data yang unik. Jadi karena data item data itu kan kita bisa pakai itu. Terus di apa namanya? Di JS juga tag template itu bukan hanya digunakan ketika ini di awal-awal. Jadi tag template itu bisa digunakan untuk mengkondisikan referensi seperti ini. Misalnya ini bisa saya tambahkan cuma kalau ini kan jadinya ada tag template di dalam template. Nah itu kita harus kasih mengkondisikan kayak gitu, jadi nggak boleh cuma template kosong gitu. Karena itu nanti akan dianggap error atau nggak kayak itu kita tidak tulisnya ke atas dalam template. Nah, si before-nya ini kan bisa kita pindah ke dalam template. Nah, seperti ini juga bisa. Itu salah satu fungsi dari template yang tadi. Terus kemudian saya ingin di tubuhnya ini ada overload yang bisa menggunakan value dari indeksnya tadi yang saya jelaskan tadi. Bisa ambil indeksnya. Indeks, terus saya ingin ada overloadnya, jadi saya pakai sebagai solusi ini. Ini cara indeks. Kalau indeks dulu itu kan mulainya dari 0. Karena saya mulai dari 1, jadi indeks bisa. Terus kemudian karena tadi kan ada checkboxnya, nanti kalau
itu kalau kita hyper ini bisa namanya check point. Nah, maka kalau kita inspect elemen dulu nah, ini kan mainnya sama semua ya, karena kita cuma menginjek datanya itu injek kemudian datanya cuma injek. Nah, tapi kan saya ingin namanya ini kan namanya itu dinamis. Kita bisa menggunakan hal itu misalnya itu kita kasih name dot bisa dulu bisa menggunakan transkrip kita bisa ambil address satu ini misalnya cukup satu sekarang jadi misalnya ada data baru itu harusnya dia cukup karena menggunakan API dari kalau bisa pakai juga di ID-nya tadi misalnya ID-nya itu pakai dari item dari ID itu bisa simpan terus ini buat kondisi yang bisa satu di model model untuk tahu filenya sudah berhasil belum kita bisa pakai text interpolation item kita bikin bahkan harus misal kita implementasinya juga kelas bimbingan dulu saya ingin kalau turunnya itu selesai itu ada coret kita bisa bikin kelas di sini pakai attribute ini terus saya ingin tidak item completionnya itu true kalau item tadi itu masih laptop itu dia ngasih coretan kalau di kelas kalau enggak ya itu masih kelas ini bisa kelas
ya tidak ada kita berhak untuk teks bisa cekpot kita sekali menggunakan expect juga oke kemudian kita bikin fungsi harus kita kan dari tadi bikin satu fungsi sekarang kita bikin fungsi misal pakai cara tulisan fungsi lain kita pakai fungsi handler kita butuh properti kita butuh kan berkaitan tidak kasih event terus kita mengirimkan itu aplikasi program sebenarnya bisa kita bikin. Mungkin dari sini teman-teman ada yang punya ditanyakan? Untuk membuat fungsi yang berbeda. Aplikasi sederhana menggunakan VJS. Dalam menutup kemungkinan juga nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan developer juga untuk proses teksnya juga sama seperti ini simpel-simpel aja sih. Kalau enggak ya mungkin teman-teman perlu biasanya sih lognya sederhana misal disuruh buat looping yang berbentuk bintang atau apa dan itu sudah ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau mau proses aplikasi kurang lebih mungkin diminta buat aplikasi sederhana. Kemungkinan kalau teman-teman juga menggunakan VJS tadi juga menjadi framework, kita akan juga kan itu juga berikan VJS ini kan framework yang dipakai di beberapa jadi kemungkinan diterimanya juga cukup lumayan tinggi. Kalau bisa seperti itu. Terus yang udah kita pelajari hari ini itu pertama itu konsep itu seperti apa yang dasar-dasar tes terus kita juga udah membuat aplikasi sederhana yaitu sebenarnya tadi ya terus kita juga dari tadi bapak saya praktikan beberapa kita dokumentasi kita baca dokumentasi terus balik lagi ke source code itu salah satu cara kita untuk memahami biasanya kita sudah tahu penting juga cara membaca dokumentasi itu seperti apa, memahaminya seperti apa. Sekaligus juga hari ini itu kita sudah baca tadi, kita memang sudah berjalan tadi sudah mengaplikasikan tadi. Terus untuk nextnya yang perlu dipelajari itu mungkin teman-teman bisa mempelajari memperkuat lah JavaScript dasarnya
Nah, ini nanti juga kurang lebih akan menggunakan si JavaScript tadi. Kalau bisa TypeScript ya JavaScript, cuma lebih penting ke JavaScript-nya dulu. Nanti proses kita JavaScript-nya itu kita paham. Kalau kita bisa JavaScript dulu, nanti kalau untuk mau belajar JavaScript itu bisa lebih mudah. Kemudian ini yang juga belum kita pelajari itu ada komponen. Karena tadi kan kita masih ngomongnya di satu file saja. Karena kan nanti kalau di perusahaan atau industri itu kan nggak mungkin kan kita mau bikin fitur atau aplikasi cuma di dalam satu file saja. Kita pasti dibuat MVC atau dibuatkan bisa-bisa. Terus juga kita mau mempelajari props. Terus kalau di komputer itu kita juga. Terus kalau teman apa sih lebih banyak partnya nanti lebih gampang belajar sambil praktek. Kalau misalnya diulang teorinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dari ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Kalau punya saya maaf. Terima kasih. Saya minta tolong untuk nanti Iya, boleh. Posonya gimana? Ini aja. Oh, bebas. Kalau boleh nanti kita